133. Kekacauan setelah perang berakhir. Jenderal Huang Cheng terbang menaiki naga biru menuju istana kerajaan angin untuk melihat jasad putrinya. Dia terbang sambil membawa Suyan yang masih memiliki kesadaran. Dia terbang lurus menuju ke arah barat sesuai petunjuk Suyan. Meski tubuhnya sempat terluka parah, Suyan masih bisa mempertahankan kesadarannya. Di dalam perjalanan menuju istana kerajaan angin, semua luka bekas cakaran Demon Kong di tubuh Suyan perlahan menghilang. Jenderal Huang Cheng yang duduk di belakang Suyan merasa kebingungan melihat perubahan dalam diri Suyan. Bagaimana bisa luka di tubuhmu sembuh secepat itu? Teknik macam apa yang kau gunakan untuk menghilangkan luka-luka itu? Tanya Jenderal Huang Cheng. Sembuh. Aku bahkan tak bisa bergerak sedikit pun. Kenapa kau bilang aku sembuh? Luka di tubuhku kan sangat parah. Lagi pula aku tak memiliki teknik sehebat itu. Sambung Suyan dengan nada rendah. Aku sangat yakin kalau sebelumnya ada luka bekas cakaran Demon Kong di bagian tengkukmu tadi. Dan dalam sekejap mata luka tersebut menghilang tanpa menyisakan bekas sedikit pun. Aku yakin kau menggunakan teknik tingkat tinggi untuk menghilangkan semua luka itu. Jadi berhenti mengelak. Sambung Jenderal Huang Cheng. Karena kesal dengan ucapan Jenderal Huang Cheng yang terdengar tak mempercayai ucapannya, Suyan berteriak dengan keras. Jenderal, berhentilah bercanda. Sudah kubilang aku. Suyan berhenti berbicara karena menyadari sesuatu. Suyan menyadari kalau sebelumnya dia tak bisa berbicara dengan lantang, hanya bisa berbicara dengan rendah. Jangankan berteriak, berbicara seperti biasa saja dia mengalami kesulitan. Karena merasa penasaran, dia pun melirik ke arah kedua tangannya. Dia terkejut karena tak dapat melihat luka gores sedikit pun di kedua tangannya. Sebenarnya ada apa dengan tubuhku? Pikir Suyan. Jenderal, aku benar-benar tak tahu apa yang terjadi dengan tubuhku. Tapi perlu kujelaskan bahwa aku memang tak memiliki teknik tingkat tinggi sedikit pun. Jelas Suyan. Sudahlah. Tunjukkan saja arah menuju istana. Aku harus melihat tubuh putriku. Sambung Jenderal Huang Cheng dengan ketus. Baiklah. Jawab Suyan. Setelah mencapai wilayah sekitar istana, Suyan dan Jenderal Huang Cheng terkejut melihat keadaan istana kerajaan angin yang telah rata sampai ke tanah. Bangunan-bangunan sekitar istana yang begitu besar dan megah telah menjadi sebuah reruntuhan yang tak berguna. Suasana di sana begitu sepi. Tak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Melihat keadaan itu, Jenderal Huang Cheng langsung melompat ke bawah dan berlari menuju istana kerajaan angin yang telah menjadi reruntuhan. Dia mengangkat bebatuan satu persatu untuk mencari tubuh Huang Li karena berpikir kalau tubuh Huang Li telah tertimbun reruntuhan. Suyan ikut melompat mendekati Jenderal Huang Cheng yang terlihat putus asa. Maaf Jenderal, aku bahkan tak bisa mempertemukanmu dengan jasad putrimu. Maafkan aku, ucap Suyan sambil berjalan mendekati Jenderal Huang Cheng. Jenderal Huang Cheng mengamuk lalu memukul Suyan dengan sekuat tenaga. Bisakah kau berhenti mengatakan kalau putriku sudah tiada? Duak, duar. Suyan terpental begitu jauh hingga menghantam beberapa reruntuhan. Uhuk, uhuk. Suyan batuk darah karena terkena pukulan Jenderal Huang Cheng. Jika memukulku bisa meringankan penderitaanmu, pukul saja aku. Tapi aku mohon jangan membunuhku, karena ada seseorang yang menunggu kepulanganku. Ucap Suyan sambil berusaha berdiri. Mengurangi penderitaanku. Nyawamu saja tak ada nilainya di mataku. Meski kau adalah seorang pangeran satu-satunya dari kerajaan api, tak ada yang mengakui keberadaanmu. Bahkan orang tuamu tak menginginkan dirimu. Ucap Jenderal Huang Cheng. Kau salah.
Orang tuaku sangat menyayangiku. Kalau tidak mereka tak mungkin memberiku banyak pil peningkat kekuatan dan membiarkanku belajar bela diri di sekte gunung api. Bantah Suyan. Mereka mengirimmu ke sekte gunung api bukan untuk belajar bela diri. Akan tetapi untuk menyingkirkanmu. Jawab Jenderal Huang Cheng. Setelah mendengar ucapan Jenderal Huang Cheng, Suyan mendadak mengalami rasa sakit kepala yang begitu dahsyat. Kepingan-kepingan ingatan terlintas di pikiran Suyan. Meski tak begitu jelas, dia sedikit mengingat masa kecilnya. Dia melihat bayangkan dirinya di waktu kecil menangis di tengah hutan yang terbakar api. Di dalam ingatan tersebut ada dirinya yang lain yang datang menghampirinya menembus kobaran api yang mengelilingi hutan. "Kenapa kau ada di sini? Di mana ayah dan ibuku?" tanya Suyan kecil. "Mereka telah tiada, dan kaulah yang membunuh mereka," jawab Suyan versi siluman serigala suci. Setelah mendengar jawaban dirinya yang lain, sakit kepala Suyan menghilang dan kesadarannya telah kembali. Sambil menutup rapat telinganya dia berteriak, "Aku tak mungkin membunuh orang tuaku. Ada apa denganmu?" tanya Jenderal Huang Cheng. Suyan tak menjawab pertanyaan Jenderal Huang Cheng dan terus menutupi telinganya sambil bergumam. "Aku tak mungkin membunuh orang tuaku. Aku tak mungkin membunuh orang tuaku." Ketika ingin berjalan mendekati Suyan, Jenderal Huang Cheng dikejutkan oleh suara teriakan Taiwu. "Pangeran Xiao Tian, bangunlah!" teriak Taiwu. Teriakan Taiwu terdengar begitu kencang hingga membuat Jenderal Huang Cheng penasaran. Dia berlari menuju ke sumber suara, tepatnya ke arah selatan. Ketika sampai di sumber suara, Jenderal Huang Cheng melihat Taiwu terlihat begitu putus asa. Dia sedang duduk sambil berusaha membangunkan Xiao Tian yang terluka begitu parah. Karena istana kerajaan angin dan semua wilayah jenderal kecuali wilayah barat telah rata dengan tanah, semua korban perang yang masih bisa diselamatkan terpaksa dibawa menuju ke kediaman Jenderal Feng Long. Xiao Tian, Suyan serta semua korban perang yang masih bisa diselamatkan dibawa ke ruang perawatan untuk diobati. Semua orang kecuali Jenderal Huang Cheng berkumpul di kediaman Jenderal Feng Long. Jenderal Huang Cheng masih berada di wilayah istana kerajaan angin untuk menggali reruntuhan istana. Dia masih terus berusaha untuk mencari tubuh putrinya yang telah menghilang. "Huang Li, di mana kau berada?" "Ayah di sini. Tolong temui ayahmu ini. Tolong berhentilah sembunyi dari ayah," ucap Jenderal Huang Cheng dengan tangis di wajahnya. Alam pikiran Xiao Tian. Dewa Petir berpamitan kepada Sun Long dan menitipkan tubuh Xiao Tian kepadanya. Dia harus pergi menghadap Kaisar Langit karena ingin melaporkan tentang kebangkitan salah satu Kaisar Iblis. "Iblis Kadal, tolong jaga tubuh Xiao Tian selagi aku pergi," ucap Dewa Petir. "Apa seperti itu caranya meminta tolong kepada seseorang? Namaku Sun Long, jadi berhenti memanggilku Iblis Kadal," saut Sun Long. "Baiklah Sun Long, tolong jaga dia untukku," sambung Dewa Petir. "Tumben kau mau memanggil namaku tanpa mengajak ribut. Apa kepalamu baru saja terbentur?" tanya Sun Long. "Wosh!" Dewa Petir meninggalkan Sun Long tanpa menjelaskan alasan di balik kepergiannya. Karena Dewa Petir pergi tanpa menjelaskan apapun, Sun Long merasa kesal. "Dasar dewa sialan! Setidaknya jelaskan padaku kemana dan sampai kapan kau pergi," teriak Sun Long. Setelah Dewa Petir pergi, Sun Long duduk di sebelah roh Xiao Tian yang masih tertidur pulas karena masih terpengaruh oleh efek teknik 1000 langkah cahaya. Bersambung. Para prajurit keluarga Huang membantu Jenderal Feng Long membawa para korban perang yang terluka ke ruang pengobatan di kediaman Jenderal Feng Long. Dengan bantuan naga biru, para korban yang terluka bisa dibawa dengan cepat.
Selain membawa korban yang masih bisa diselamatkan, Taiwu beserta prajurit keluarga Huang juga membantu mengangkut semua mayat prajurit yang telah gugur di medan perang. Prajurit keluarga Huang juga membantu proses pencarian orang-orang yang telah hilang di medan perang. Mereka mencari di seluruh wilayah Kerajaan Angin dengan terbang menaiki naga biru. Setelah beberapa korban perang yang terluka telah dibawa menuju ruang pengobatan, Jenderal Feng Long menyuruh prajuritnya untuk memanggil para warga dan tabib yang bersembunyi di tempat pengungsian. Ada lebih dari satu tempat pengungsian rahasia di Kerajaan Angin. Tepatnya ada 8 tempat pengungsian rahasia. Pengungsian rahasia Kerajaan Angin berupa ruang bawah tanah yang dibangun khusus jauh di dalam istana kerajaan dan kediaman para jenderal. Untuk membangun kembali bangunan yang telah hancur berantakan, para pria dewasa yang telah selamat di dalam ruang pengungsian dikumpulkan. Semua tabib dan alkemis yang selamat di dalam ruang pengungsian dikumpulkan ke ruang pengobatan untuk membantu memeriksa luka semua korban perang yang masih selamat. Anak-anak dan para manula beristirahat di ruang pengungsian sampai pembangunan selesai. Para wanita muda dan wanita dewasa bertugas untuk memasak makanan untuk para pria dewasa yang melakukan perbaikan bangunan. Selain menyiapkan makanan, beberapa wanita dewasa juga membantu para tabib menyiapkan bahan-bahan obat yang diperlukan tabib kerajaan demi mempercepat proses pengobatan. Setelah memberi perintah kepada para prajuritnya, Jenderal Feng Long pergi bersama prajurit keluarga Huang untuk mencari raja dan para jenderal Kerajaan Angin. Meski tahu istana dan semua wilayah jenderal yang lain telah menjadi sebuah reruntuhan, Jenderal Feng Long masih berharap kalau raja dan semua jenderal masih bisa diselamatkan. Naasnya bukannya kabar baik yang dia terima, melainkan sebuah kabar yang sangat buruk. Dia harus menerima sebuah kenyataan pahit bahwa raja yang dia ikuti selama ini telah gugur di medan perang. Tak hanya itu, dia juga menemukan mayat para jenderal wilayah dan jenderal utama Kerajaan Angin saat terbang berkeliling menaiki naga biru bersama prajurit keluarga Huang. Dengan kata lain, kini dia merupakan satu-satunya jenderal wilayah yang selamat di Kerajaan Angin, dan merupakan satu-satunya pejabat di Kerajaan Angin. Meski sempat merasa begitu terkejut dan putus asa karena mengetahui rajanya telah gugur di medan perang, Jenderal Feng Long tak menyerah begitu saja. Dia masih bisa bersemangat karena masih memiliki secerca harapan. Dia yakin kalau masih ada keluarga kerajaan yang masih selamat. Selagi jasad Putri Feng Yin dan Ratu Feng Ping belum ditemukan, Jenderal Feng Long tak akan pernah berhenti berusaha. Sama seperti Jenderal Huang Cheng yang tak menyerah mencari putrinya, Jenderal Feng Long juga tak menyerah mencari Putri Feng Yin dan Ratu Feng Ping. Baik Jenderal Feng Long maupun Jenderal Huang Cheng tak ada satupun yang mau berhenti mencari jasad orang yang mereka cari. Mereka bahkan tak memperdulikan kesehatan mereka. Selama seharian penuh mereka terus mencari tanpa mau makan apapun. Sayangnya semua usaha mereka tak menghasilkan apapun. Meski mereka menghabiskan waktu hingga seharian penuh, mereka tak bisa menemukan orang yang mereka cari. Meski tak kunjung menemukan petunjuk sedikit pun, mereka tak mau berhenti mencari. Matahari mulai tenggelam di telan langit. Sinar hangat yang menyelimuti Kerajaan Angin telah digantikan oleh sinar rembulan yang menyejukkan hati. Bintang-bintang bersinar terang menghiasi angkasa. Akan tetapi cahaya-cahaya malam itu perlahan menghilang. Baik cahaya rembulan maupun cahaya bintang-bintang di angkasa menghilang ditelan oleh awan-awan hitam yang menyelimuti langit. Kegelapan dan kesunyian malam kini telah menyelimuti Kerajaan Angin. Karena hari semakin gelap, Jenderal Huang Cheng dan Jenderal Feng Long semakin kesulitan melihat dengan jelas. Meski penglihatan mereka sedikit berkurang ditelan kegelapan malam,
Mereka terus melanjutkan pencarian, bahkan mereka juga menyuruh prajurit mereka untuk membantu. Waktu semakin larut malam, tapi mereka tak kunjung menemukan petunjuk sedikit pun. Para prajurit mulai merasa mengantuk karena tak tidur sejak kemarin. Begitu pula Jenderal Huang Cheng dan Jenderal Feng Long. Mereka berdua terlihat begitu mengantuk dan kelelahan. Meski begitu lelah, mereka tak kunjung berhenti mencari orang yang mereka cari. Baik Jenderal Huang Cheng maupun Jenderal Feng Long tak ada satupun yang mau berhenti mencari. Para prajurit berhenti mencari atas perintah Tai Wu dan Feng Ling, putri dari Jenderal Feng Long. Setelah menyuruh prajurit beristirahat, Tai Wu mencoba membujuk Jenderal Huang Cheng agar berhenti mencari Huang Li untuk sementara sambil beristirahat. Jenderal Huang Cheng berhentilah, keras kepala. Aku tahu kau sangat menyayangi putrimu. Tolong berhentilah sebentar saja. Makanlah lalu tidur sebentar hingga matahari terbit kembali. Kau sudah mencarinya selama sehari semalam. Tolong istirahatlah sebentar saja. Bujuk Tai Wu sambil memegang pundak Jenderal Huang Cheng. Kegelapan malam dan rasa kantuk tak akan bisa menghentikanku. Aku harus menemukan putriku bagaimanapun caranya. Ucap Jenderal Huang Cheng sambil menepis tangan Tai Wu dari pundaknya. Jenderal Huang Cheng tak berhenti mencari putrinya ke seluruh wilayah istana kerajaan angin meski Tai Wu terus mencoba membujuknya. Karena tak sanggup membujul dengan kata-kata, Tai Wu terpaksa menggunakan cara kasar. Dia memukul tengkuk Jenderal Huang Cheng dengan begitu keras. Jenderal Huang Cheng tak bisa merespon serangan mendadak dari Tai Wu karena menahan rasa kantuk dan lapar yang sangat luar biasa. Karena tak bisa menghindari serangan Tai Wu, dia pun pingsan tak berdaya. "Buk, maafkan aku Jenderal. Ini semua demi kebaikanmu," ucap Tai Wu. Tai Wu menggendong tubuh Jenderal Huang Cheng yang telah pingsan pergi ke kediaman Jenderal Feng Long agar bisa beristirahat. Sementara itu di wilayah selatan Kerajaan Angin, Jenderal Feng Long masih berusaha mencari Putri Feng Yin dan Ratu Feng Ping. Dia terus mencari orang yang dia cari tanpa henti. Meski semua prajuritnya kelelahan, dia terus memaksa prajuritnya agar terus mencari tubuh Putri Feng Yin dan Ratu Feng Ping. Tak hanya prajuritnya yang telah merasa lelah, dia juga merasakan hal yang sama. Melihat Jenderal Feng Long yang terlihat begitu kelelahan dan sangat mengantuk tak kunjung berhenti mencari Putri Feng Yin dan Ratu Feng Ping, Feng Ling merasa sangat sedih. Karena tak tahan dengan perilaku ayahnya, Feng Ling menyuruh semua prajurit berhenti mencari dan pergi beristirahat. Selain menyuruh para prajurit istirahat, dia juga mencoba membujuk ayahnya agar beristirahat dan menghentikan pencarian untuk sementara waktu. Akan tetapi bukannya persetujuan yang dia terima, dia malah menerima penolakan keras dari ayahnya. Jenderal Feng Long mengabaikan bujukan dari putrinya dan terus melanjutkan pencarian. "Ayah, tolong berhentilah," keras kepala, teriak Feng Ling. "Berhenti mengatur ayah. Kembalilah ke rumah dan tidurlah. Ayah tak akan berhenti mencari sebelum menemukan jasad mereka," sambung Jenderal Feng Long. Karena tak bisa membujuk ayahnya, Feng Ling terpaksa menemani ayahnya semalaman dan membantu ayahnya mencari tubuh Ratu Feng Ping dan Putri Feng Yin. Sebenarnya pencarian yang dilakukan oleh Jenderal Huang Cheng dan Jenderal Feng Long hanyalah pencarian yang sia-sia. Karena sekeras apapun mereka mencari orang yang mereka cari, mereka tak akan pernah berhasil menemukan orang yang mereka cari. Alasannya yaitu karena orang yang mereka cari berada di dalam ruang hampa milik Xiao Tian. Ruang pengobatan Kerajaan Angin. Xiao Tian telah sadar dari tidur panjangnya. Su Yan tidur tepat di samping tempat tidurnya. Dia tidur sambil duduk di samping kasur Xiao Tian karena habis menjaga tubuh Xiao Tian seharian.
Dalam keadaan setengah sadar Xiao Tian berpikir, Suyan, kenapa dia di sini? Di mana aku? Apakah Suyan menyelamatkanku? Kepalaku terasa begitu sakit. Di mana semua orang? Apakah perangnya telah berakhir? Pikir Xiao Tian. Bersambung. 135. Tugas baru Dewa Petir. Xiao Tian telah sadar dari tidur panjangnya. Dia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya karena masih terkena efek teknik 1000 langkah cahaya. Karena tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, dia hanya bisa berpikir dan bertelepati kepada Sun Long yang berada di dalam tubuhnya. Sun Long, apa kau masih di sana? Tanya Xiao Tian lewat telepati. Sun Long berada di dalam alam piriran Xiao Tian. Selama ini dia menjaga roh Xiao Tian sambil berbaring di samping rohnya. Karena sekarang sudah melewati tengah malam, Sun Long sedang tertidur pulas di dalam alam pikiran Xiao Tian. Dia tak menyadari kalau roh Xiao Tian telah kembali ke tubuhnya. Xiao Tian terus memanggil Sun Long melewati telepati. Namun tak ada jawaban apapun dari Sun Long. Karena Sun Long tak menjawab panggilannya, Xiao Tian pun mencoba memanggil Dewa Petir. Dia memanggil Dewa Petir dengan memakai teknik telepati karena berpikir kalau Dewa Petir masih ada di dalam tubuhnya. Sayangnya tak ada satupun respon yang dia terima. Dewa Petir sudah lama pergi ke alam para dewa. Tentu saja dia tak mendapat respon sedikit pun dari Dewa Petir. Sebenarnya di mana dewa sialan itu? Pikir Xiao Tian. Karena tak ada yang meresponnya, Siko Tian memutuskan untuk memejamkan matanya. Dia mengistirahatkan tubuhnya agar mempercepat proses penghapusan efek teknik 1000 langkah cahaya. Sementara itu di alam para dewa, Dewa Petir telah kembali masuk ke dalam tubuh miliknya. Dia mendadak terkejut saat pertama kali membuka matanya. Dia melihat sang Kaisar Langit tidur tepat di sampingnya. Wajah Kaisar Langit begitu dekat hingga hampir menempel dengan wajahnya. Karena terkejut, dia pun langsung menendang keras tubuh Kaisar Langit dengan sekuat tenaga. Kaisar Langit jatuh dari tempat tidur hingga menghantam lantai. "Buk, beraninya kau menendangku!" teriak Kaisar Langit. "Untuk apa kau tidur di sampingku? Bukankah seorang Kaisar Langit tak memerlukan tidur? Kau kan sudah punya istri. Kenapa meniduri pria sepertiku? Apa saja yang kau lakukan terhadap tubuhku selama aku pergi?" ucap Dewa Petir sambil menatap Kaisar Langit dengan wajah yang frustasi. Aku bisa menjelaskan semuanya. Tolong jangan berpikir macam-macam," sambung Kaisar Langit. "Kalau begitu jelaskan semuanya padaku," jawab Dewa Petir. Kaisar Langit menjelaskan kepada Dewa Petir tentang alasannya tidur di samping tubuh Dewa Petir. Alasan pertama, dia tak bisa tidur di kamarnya karena dilarang oleh istrinya. Alasan kedua, dia ingin menjaga agar perjanjiannya dengan Dewa Petir tak terganggu. Selama ini tubuh Dewa Petir berada di dalam kamar pribadi milik Kaisar Langit. Biasanya kamar tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadi milik Kaisar Langit. Walau merupakan tempat barang-barang pribadi miliknya, Kaisar Langit tak pernah menyuruh banyak prajurit untuk berjaga di depan kamar tersebut. Karena hal itu, istri Kaisar Langit merasa begitu penasaran hingga mencoba memasuki kamar tersebut. Sayangnya Kaisar Langit tak mengizinkan siapapun masuk ke kamar tersebut. Meski berstatus sebagai istri Kaisar Langit, dia tak diizinkan memasuki kamar tersebut atas perintah Kaisar Langit. Oleh sebab itu istrinya begitu marah. Tapi istri Kaisar Langit tak menyerah begitu saja. Dia terus mencoba menerobos masuk ke kamar itu hingga rela menyamar menjadi seorang pelayan. Karena mengetahui istrinya begitu ingin mengetahui isi kamarnya, Kaisar Langit terpaksa berjaga di dalam kamar untuk memperkuat segel yang mengunci kamar tersebut.
Karena merasa bosan sendirian di dalam kamar, akhirnya Kaisar Langit memutuskan untuk tidur di samping Dewa Petir. Itu juga demi menyelesaikan perjanjian antara dia dengan Dewa Petir. Berdasarkan perjanjian, selagi rohnya belum kembali, tak ada yang boleh melihat tubuh Dewa Petir selain Kaisar Langit. Dan ketika roh Dewa Petir kembali ke tubuhnya, orang pertama yang harus dia lihat adalah Kaisar Langit. Demi memenuhi syarat itu, Kaisar Langit tidur di samping tubuh Dewa Petir, dan meletakkan wajahnya begitu dekat dengan wajah Dewa Petir. Setelah mendengar penjelasan Kaisar Langit, Dewa Petir pun merasa lega. "Syukurlah, ternyata kau masih normal," ucap Dewa Petir. "Bisa kau katakan sekali lagi?" tanya Kaisar Langit sambil menyiapkan jurus di tangan kanannya. "Sekali lagi," jawab Dewa Petir dengan wajah datar. "Lucu sekali. Kau ingin main-main denganku ya?" ucap Kaisar Langit sambil memperkuat jurus di tangan kanannya. Kilatan petir berwarna ungu mulai berkumpul di tangan Kaisar Langit, pertanda jurusnya semakin sempurna. Biasanya tekanan energi ki yang keluar dari jurus tersebut bisa membuat semua orang gemetar ketakutan. Akan tetapi Dewa Petir masih terlihat santai dan berkata, "Apa kau yakin ingin mengeluarkan jurus sekuat itu? Aku belum mengakhiri perjanjian kita loh." Perjanjian antar dewa sangatlah sakral, tak bisa dihentikan oleh sebelah pihak saja. Dan aku tak mengatakan batas waktu perjanjiannya. Bayangkan jika jurus itu dilepaskan, apa yang akan terjadi? Mungkin tempat ini akan hancur dan kenyataan bahwa kau menyembunyikan tubuhku akan terbongkar sebelum perjanjian berakhir. Ucap Dewa Petir dengan wajah menjengkelkan. Karena merasa ucapan Dewa Petir memang benar, Kaisar Langit terpaksa merendam emosinya dalam-dalam. Nafasnya begitu tak beraturan. Wajahnya memerah karena menahan amarah yang begitu dalam. Kemudian Kaisar Langit menghilangkan jurusnya, menarik nafasnya dalam-dalam lalu berkata, "Katakan apa maumu. Akan aku lakukan apapun agar kau menghentikan perjanjian kita." Apa itu cara memohon kepada seseorang? Setidaknya tambahkan kata tolong di akhir kalimat, dan pasang wajah memelas. Ledek Dewa Petir. "Kau ini..." Kaisar Langit mengepalkan kedua tangannya sambil menghentakkan giginya karena merasa begitu kesal dengan tingkah Dewa Petir. "Awas saja kalau aku selesai dengan perjanjian ini, akan kusiksa kau," pikir Kaisar Langit. Karena tak bisa mengelak, Kaisar Langit terpaksa menuruti permintaan Dewa Petir sambil menahan emosi yang luar biasa. "Bisakah kita hentikan perjanjiannya? Tolong. Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarnya," ledek Dewa Petir. Kaisar Langit tak bisa lagi menahan emosinya. Dia mengeluarkan jurus yang lebih kuat dari jurus sebelumnya. Petir ungu menyambar keluar dari tangan kanannya dan tubuh Kaisar Langit mengeluarkan aura ungu yang diselimuti tekanan roh. "Kalau tubuh dan rohmu hancur, aku tak perlu lagi khawatir soal perjanjiannya, bukan?" ucap Kaisar Langit dengan nada kesal. Melihat Kaisar Langit begitu marah, Dewa Petir mulai gemetaran. Tunggu. Aku hanya bercanda. Jangan hancurkan tubuh dan rohku. Aku akan mengakhiri perjanjian kita," jawab Dewa Petir sambil mencoba menenangkan Kaisar Langit. "Apa peduliku? Menghabisimu juga bisa mengakhiri perjanjiannya. Aku juga sangat kesal dengan tingkahmu tadi. Meski hanya bercanda, aku tak bisa menerima perilakumu itu," ucap Kaisar Langit. "Tunggu. Aku punya sesuatu yang harus aku laporkan. Jangan bunuh aku yang mulia," sambung Dewa Petir. "Informasi macam apa yang sebanding dengan nyawamu?" tanya Kaisar Langit dengan nada kesal. Salah satu kaisar iblis telah bangkit. Semesta kedua dalam masalah besar.
Aku yakin 99 relik Kaisar Iblis yang lainnya juga akan bereaksi karena hal itu. Jawab Dewa Petir. Kau tidak berbohong denganku kan? Tanya Kaisar Langit. Tentu saja aku tak berbohong. Apakah para dewa akan turun kembali ke alam semesta kedua untuk memperkuat segel para Kaisar Iblis yang belum rusak? Apakah para dewa akan turun lagi ke dunia manusia untuk menyegel kembali Kaisar Iblis yang telah bebas? Sambung Dewa Petir. Tidak. Para dewa tak akan ikut campur dalam urusan ini. Jawab Kaisar Langit. Tapi, jika para dewa tak ikut campur alam semesta kedua akan. Sebelum menyelesaikan kalimatnya Kaisar Langit berkata, hancur. Jika memang itu yang diinginkan takdir, mau bagaimana lagi? Mengirim istrimu ke dunia manusia saja sudah mengubah banyak takdir seseorang. Jika kau mau menyelamatkan alam semesta kedua, bimbinglah manusia yang bernama Xiao Tian itu. Buatlah dia melampaui kekuatan para dewa, dan menjadi dewa obat yang berikutnya. Jawab Kaisar Langit. Dewa obat. Tapi perjalanan untuk menjadi seorang dewa tidaklah mudah. Kupikir tugasku hanya untuk menjadikannya manusia yang terkuat di daratan elemen. Sambung Dewa Petir. Menjadi yang terkuat di daratan elemen tak akan bisa membuat nyawanya aman. Karena suatu hari nanti dia akan berhadapan dengan orang-orang dari luar daratan elemen. Sekte Iblis merupakan salah satu contohnya. Jawab Kaisar Langit. Aku mengerti itu. Tapi menjadi seorang dewa obat, bukankah itu terlalu berlebihan? Tanya Dewa Petir. Ini adalah perintah. Kau tak bisa menawarnya lagi. Sambung Kaisar Langit. Baiklah kalau begitu. Akan kubuat dia